Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fazra Cantika Arsya dari kelas 10-3. Hari ini saya akan membuat video anekdot yang bertemakan PR setengah niat, TikTok setengah iman. Kenapa sih saya mengambil isu ini? Karena menurut saya isu ini itu lumayan relate sama beberapa kehidupan siswa-siswi di persekolahan, mau di rumah atau di sekolah. Jadi, isu ini saya ambil berdasarkan pengalaman saya di kehidupan sehari-hari. Jadi, selamat menikmati. Saya sebenarnya anak rajin kok. Rajin buka buku, lalu menutupnya lagi karena lupa nyalain TikTok. Sumpah, padahal niatnya udah mulia banget, pengen ngerjain PR sampai tuntas malam ini harus beres. Tapi 5 menit kemudian berubah haluan jadi scroll TikTok dulu kali ya, biar otak jadi fresh. Dan tahu-tahu udah 3 jam ketawain orang review makan acar. Awalnya saya lagi belajar matematika, tapi setiap 5 menit tangan ini tuh kayak punya GPS sendiri buat buka dan scroll TikTok. Yang satu videonya tutorial buat bikin dimsum keju, satu lagi videonya orang joget, dan video ketiga saya lihat video motivasi yang isinya waktu itu gak akan kembali. Saya mikir, benar juga sih, tapi kalau scroll satu video lagi gak apa-apa kan? Dan akhirnya keterusan sampai 2 jam ke depan. Dan sejak saat itu niat belajar saya jadi pensiun dini. Yang lucu itu, setiap siswa bilang, scroll sebentar itu adalah kalimat paling nipu sedunia. Scroll sebentar itu kayak kalimat, kita cuma temenan kok, yang akhirnya bakal HTS lama dan bikin kita jadi nyesel. Tiba-tiba, jam udah 1:30 malam, mata udah mulai sepet, tapi PR masih nomor 2 dari 10 nomor. Nomor satunya, FYP. Alasan paling klasik yang biasanya siswa-siswa lakuin supaya dapat kesempatan belajar sambil scroll HP itu adalah buat nyari ide jawaban, ide inspirasi jawaban. Yang dimana pada akhirnya mereka nggak akan nemu ide jawaban, yang ada nemu ide bikin konten, bukan ide jawaban. Dan saat niat belajar udah kekumpul, malah muncul video 5 cara belajar efektif. Terus saya mikir, ini platform kok jahat banget ya, ngajarin disiplin di tempat yang bikin paling lupa waktu. Saya langsung mikir, ini bukan algoritma, tapi sebuah konspirasi pengkhianatan teknologi. Tapi jujur aja ya, PR sama TikTok itu kayak hubungan toksik, yang kalau mau putus, pasti ada alasan buat kita balik lagi. Tapi, tiap kali mau fokus, itu selalu muncul suara. Saya pikir itu notifikasi belajar untuk reminder waktu belajar udah harus mulai dan stop scroll HP. Tapi ternyata suara notifikasi dari teman buat ingetin nyalain strike TikTok. Akhirnya tugas dikumpul dengan gak maksimal, tapi kemampuan multitasking meningkat 200%. Jadi kesimpulannya, PR itu ngajarin kita tentang tanggung jawab, tapi TikTok ngajarin kita bahwa tanggung jawab itu bisa dilakuin nanti sambil pakai filter-filter lucu. Jadi, moral dari anekdot ini, jika kita ingin produktif, maka jauhkanlah gangguan-gangguan yang bisa mengganggu produktivitas kita. Dari HP, itu harus jauhin karena jika benda itu bisa mengganggu konsentrasi kita, kayak ke distract sama notifikasi dari medsos, terus jadi nggak fokus karena pikirannya itu bisa scroll TikTok terus untuk ngeliat video-video supaya otak kita fresh, padahal itu cuma alasan aja. Terus juga kalau bisa fokus untuk ngerjain hal yang kita tuju supaya cepat kelar. Seenggaknya jangan scroll sambil pura-pura mikir. Sekian cerita anekdot dari saya, semoga bermanfaat dan juga memiliki pesan moral yang bisa disalurkan dan disampaikan oleh para penonton sekalian. Terima kasih. Semoga PR kalian selesai, bukan cuma FYP aja yang kalian tamatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.